Halo teman-teman semua, nama aku Yunita Arif Putri. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang apa itu intrapersonal konflik dalam hubungan internasional. Tapi sebelumnya, aku mau ngasih dulu kalian kalau aku di sini merupakan perwakilan kelompok dari kelompok aku kelompok 1 dengan anggotanya 6. Kita beranggotakan 6 kelompok dengan aku salah satunya. Dengan anggota yang lain yaitu ada Fanti, ada Kinan, Agung, Wanda, dan Pipit. Kita berenam guys. Dan aku mau kasih dulu kalian, maaf kalau misalnya selama perekaman nanti aku akan sering-sering buat lihat ke kiri, agak ke kiri karena ini aku sekalian nge-record PowerPoint yang nanti akan aku tayangkan di video yang akan kalian tonton. Oke, so tanpa basa-basi, ini dia intrapersonal conflict. Oke guys, pertama kali aku akan ngasih dulu kalian apa itu intrapersonal conflict atau konflik intrapersonal. Jadi, intrapersonal conflict itu merupakan suatu situasi di mana seseorang termotivasi untuk melakukan satu kegiatan atau aktivitas. Nah, konsep konflik di sini kita ambil dari dua tokoh. Yang pertama itu Roloff pada tahun 1987, Dia mengungkapkan bahwa konflik itu terjadi ketika adanya ketidakcocokan dalam diri elemen antar individu. Lalu yang kedua, kita ambil dari teori Mead dan Kurt Lewin pada tahun 1948 yang mengkonsepkan bahwa konflik itu sebagai merupakan situasi di mana seseorang dibalikan secara langsung dan serentak mengenai kekuatan yang setara antara dirinya dengan orang lain. Nah, teori si Kurt Lewin ini dikembangkan hingga kemudian muncullah 3 tipe intrapersonal konflik menurut Lewin. Oke, yang pertama ada konflik pendekatan-pendekatan atau approach-approach conflict. Yang kedua ada konflik pendekatan penghindaran atau approach avoidance conflict. Dan yang ketiga ada konflik penghindaran-penghindaran atau avoidance conflict. Seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint. Oke, aku akan jelasin satu-satu ya guys. Yang pertama adalah konflik pendekatan-pendekatan atau approach conflict. Jadi dalam konflik ini terjadi ketika seseorang memilih dalam satu situasi yang dua hal di dalamnya itu sama-sama positif. Contohnya adalah ketika seorang pencari kerja, dia itu punya pilihan kerja yang sama-sama baik, sama-sama positif. Baik dari jabatannya, dari gajinya, pokoknya dua-duanya ini sama-sama positif guys. Itu untuk yang approach conflict. Lalu yang kedua adalah konflik pendekatan penghindaran atau approach avoidance conflict. Situasi ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada satu situasi di mana memiliki sisi positif dan negatif sekaligus. Jadi sama-sama menyulitkan. Nah, contohnya adalah ketika seseorang anggap aja kita nih sebagai pelajar, kita tuh kepengen kuliah atau kepengen sekolah di sekolah yang bagus. Tapi di satu sisi kita juga menyadari kalau dalam dunia pekerjaan itu sebenarnya nggak terlalu memikirkan tentang sekolah yang bagus. Ada banyak faktor lain, baik internal ataupun eksternal yang akan dipertimbangkan dalam dunia pekerjaan nantinya. Gitu. Jadi punya sisi positif dan negatif. Itu untuk approach avoidance conflict. Dan yang terakhir yang ketiga adalah konflik penghindaran atau avoidance conflict. Situasi ini terjadi ketika satu keputusan harus diputuskan oleh seseorang karena dia punya sisi yang sama-sama negatif. Contohnya adalah ketika seorang manajer dia itu harus memutuskan antara gajinya dipotong atau keluar dari pekerjaannya. Nah, tadi kan aku udah bilang nih tentang apa itu intrapersonal conflict dan tipe-tipenya apa aja menurut si Lewin. Tapi kan pasti kalian tanya-tanya nih, dalam situasi itu tuh apa sih yang kita lakukan? Nah, di dalam intrapersonal conflict ada namanya peran atau role. Yang mana peran ini didefinisikan sebagai cara pandang di mana seorang harus berperilaku berdasarkan segala referensi yang dalam diri dia, maksudnya kayak segala faktor internal, eksternal, termasuk ekspektasi atau harapan dari orang lain di lingkungan sekitarnya ataupun dirinya dia sendiri. Tapi pemahaman akan si peran ini itu nggak cuma itu aja guys. Ada 3 pemahaman atau istilah yang sering digunakan akan peran itu sendiri. Yang pertama, peran digunakan untuk status normatif atau maksud dari normatif itu adalah berpegang teguh pada norma. Lalu yang kedua adalah peran yang digunakan seseorang untuk mempromosikan dirinya pada satu lingkungan dengan menyesuaikan peran orang lain. Itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sih. Dan yang ketiga adalah peran yang digunakan saat seseorang akan menempati posisi dalam lingkungan sosial. Contohnya adalah misalnya ketua RT. Ketua RT itu kan sebelum dia akan terpilih, dia akan melalui sebuah proses namanya pemilihan kan. Nah, dalam masa proses pemilihan itu pasti dia akan melalui masa kampanye dan lain sebagainya. Nah, selama proses kampanye ini nanti dia akan bertingkah laku
dermawan, suka berbagi, murah hati, bijaksana. Pokoknya dia akan melakukan segala cara dalam perannya itu nanti agar ketika dia bertingkah laku, lingkungan sekitarnya akan memikirkan, oh iya nih dia cocok nih jadi ketua RT gitu. Jadi dia wajib memerankan peran itu untuk menempati satu posisi di lingkungan sosialnya, yaitu menjadi ketua RT. Namun pada kenyataannya peran nggak akan selalu berjalan dengan baik, guys. Ada saatnya peran juga akan mengalami namanya konflik, atau yang kita sebut sebagai konflik peran atau role conflict. Nah, konflik peran ini dipahami sebagai situasi di mana seseorang dalam menjalankan perannya itu nggak sesuai sama dirinya atau nggak sesuai sama lingkungan sekitarnya. Dan konflik peran ini dibagi ke dalam 4 tipe. Yang pertama adalah konflik intrasender atau intrasender konflik. Yang kedua adalah konflik intersender atau intersender konflik. Dan yang ketiga, konflik interrole atau interrole konflik. Serta keempat, konflik intrarole atau person role. Aku akan jelaskan satu ya. Jadi yang pertama, kita akan ngebahas melalui konflik intrasender dulu nih, atau intrasender konflik. Konflik ini, sebelumnya aku akan ambil 2 istilah guys di sini, yaitu senders dan receivers. Senders itu adalah orang yang mengirimkan peran, yang request peran kepada si receiver, dan receiver ini adalah orang yang menerima peran dari sender. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah konflik intrasender. Konflik intrasender ini adalah situasi di mana senders membutuhkan peran dari si receiver. Oke, baik pun nanti perannya akan dilakukan oleh si receiver bertentangan dengan ekspektasi si sender atau sesuai dengan ekspektasi si sender. Gitu. Lalu yang kedua adalah konflik intersender atau intersender konflik. Terjadi ketika peran si receiver tingkah lakunya tidak sesuai dengan peran diminta oleh si senders. Sebagai contohnya adalah ketika seorang mandor, dia itu dapat instruksi, tapi dia nggak melakukan instruksi itu dengan baik, sehingga apa yang dilakukan itu nggak sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitarnya, dengan pekerjaan, dan hasilnya malah di luar dugaan mereka semuanya. Itu contoh dari intersender konflik. Lalu yang ketiga adalah konflik interrole atau interrole konflik. Terjadi ketika seseorang menempati 2 atau lebih peran yang sesuai ataupun tidak sesuai. Ini maksudnya kayak konsisten atau tidak konsisten gitu ya guys. Contohnya adalah ketika orang tua, dia itu punya 2 peran. Perannya sebagai orang tua yang ideal dan peran sebagai katakanlah CEO perusahaan. Jadi dia harus bisa membagi waktu antara kapan dia menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anaknya dan kapan dia harus menjadi CEO perusahaan. Itu contoh untuk konflik interrole. Dan yang terakhir adalah konflik intrarole atau person role. Terjadi ketika seseorang dalam melakoni perannya itu tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di lingkungan sekitarnya, baik sikapnya, nilainya, atau perilaku profesional yang dilakukan oleh si individu itu nanti. Itu adalah penjelasan dari konflik intrarole atau person role. Pemahaman akan kelebihan peran atau role overload juga kekurangan peran atau role underload adalah kelebihan peran terjadi ketika seseorang memiliki peran lebih dari batas kemampuannya, sehingga ia harus merencanakan rancangan prioritas. Dari sisi kekurangan peran, terjadi ketika seseorang terkesan stagnan pada peran itu saja, sehingga yang ia lakukan hanya berupa repetisi pada peran yang ia lakoni. Permasalahan lain yang muncul dari peran ini nggak cuma tentang kelebihan peran ataupun kekurangan peran nih guys, tapi juga ada namanya ambiguitas peran. Nah, sesuai namanya yang sering kita dengar dengan kata ambigu, ambiguitas peran ini terjadi ketika seorang dalam melakukan perannya dia tuh nggak terlalu paham sama peran dia itu apa. Jadi karena kurangnya pemahaman itu, akhirnya dia akan melakukan peran yang tidak seharusnya. Itu disebut sebagai ambiguitas peran. Menariknya, seorang peneliti mengatakan bahwa dalam studi mengenai 21 negara, teori ambiguitas peran ini terjadi lebih rendah pada negara-negara di Asia dan Afrika yang mana memiliki angka individualisme tak menentu, daripada banyak negara barat yang memiliki angka individualisme cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kenegaraan gak mempengaruhi konsep ambiguitas peran bagi siapapun. Berdasarkan pemaparan yang sudah aku sampaikan sebelumnya, salah satu contoh kasus dalam dunia internasional mengenai intrapersonal konflik adalah hubungan dagang antara Indonesia sama Kazakhstan. Jadi, tantangan utama bagi hubungan dagang antara Indonesia sama Kazakhstan itu adalah masalah geografis guys, yaitu jarak. Mengingat Kazakhstan daratan, jadi nggak ada perbatasan laut juga kan. Menjadikan hubungan dagang kedua negara ini cukup sulit, sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menjalin relasi. Namun, perdagangan antara kedua negara ini masih tetap berjalan dengan baik, sebab ada peran dari negara ketiga, yaitu China. Jadi selama Indonesia sama Kazakhstan ini menjalin hubungan bilateral, hubungan dagang,
Kazakhstan itu ketika dia mengirim barang ke Indonesia, dia menggunakan kereta api ke China terlebih dahulu, yaitu tepatnya di pelabuhan Lianyungang. Kemudian setelahnya dari pelabuhan Lianyungang itu akan disampaikan kepada Indonesia. Jadi pelabuhan tersebut menjadikan hubungan dagang relasi antara Indonesia sama Kazakhstan menjadi lebih realistis. Nah teman-teman, itu tadi adalah pemaparan aku tentang interpersonal konflik beserta contohnya dalam dunia internasional. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang aku sampaikan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah strategi yang diampu oleh Pak Gani. And thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy, I hope you guys like it, and see you on another video. Bye!